Oke, halo semuanya, kembali lagi di Floridwa Hanif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih, Honda Civic yang generasi terbaru FE. Yang di jalan itu agak jarang, nggak sebanyak Civic yang generasi ke-10. Ini ke-11 ya. Harganya luar biasa. 600 juta, 601 OTR DKI Jakarta per Juni 2023. Mahal banget. Kenapa gue bilang mahal? Karena beberapa tahun lalu harga sedan itu turun semuanya gara-gara pajaknya berubah. Yang tadinya PPNBM 30%, sekarang PPNBM-nya itu ngikutin emisi. Jadi seharusnya mobil ini PPNBM-nya cuma 15%. Tapi kok tetap mahal gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Jadi mungkin karena emang jualannya nggak bisa banyak karena unitnya terbatas gitu ya. Ya udah naikin aja harganya. Karena kalau misalkan mau ngejar untung volumenya masih gede kan. Nah, kalau volumenya kecil ya udah berarti harganya harus mahal. Nah, tapi semoga supply cepat bagus dan harganya kurang mungkin nggak ya? Tapi nggak juga sih, sekarang Zenix saja ada 600 juta gitu doang ya kan. Ya ini 600 juta menurut gue sih wajar juga sih kalau misalkan kita lihat harga mobil zaman sekarang. Nah, desain nih ya, banyak orang yang bilang kerenan Civic yang generasi 10 dibandingkan dengan 11. Ya gue setuju sih, emang dari beberapa angle ya, memang lebih keren yang lama. Tapi yang baru ini gue suka banget malah. Karena dia kan pakai platform baru dan dia punya filosofi man maximum, machine minimum. Jadi lebih banyak melibatkan orang di dalamnya dibandingkan dengan mesin. Nanti kita akan coba seperti apa ya. Yang gue suka itu dia beltline-nya sekarang. Biasanya yang mobil sedan itu kan makin ke belakang tuh makin naik ya, makin tinggi ya. Ini garisnya lurus dong. Lurus, jadi ketika sampai ke bagian belakang ya. Kadang-kadang tuh gue suka sebel sama sedan yang bagian sininya gede gitu kan. Jadi nggak kelihatan sedan lah. Yang ini nggak. Ini masih dibikin rendah bagian belakang, jadi pas dilihat siluetnya dari samping keren banget. Pas kita lagi nyetir gitu ya, ngeliat sebelahnya ada Civic, wih, keren banget. Kalau dari sisi sini keren banget. Cuma bagian depannya, menurut gue yang bikin agak kurang di sini nih. Grill bagian sini, ini itemnya ngedoff. Kayaknya dibikin black piano, itu jadi lebih bagus. Soalnya kesana ini kayak mobil trim rendah. Padahal yang sekarang itu cuma satu tipe yang RS doang, road sailing. Kalau misalkan ini dibikin doff, kayaknya jadi lebih mewah. Ini kesana jadi kayak mobil trim rendah aja sih. Padahal di bagian sininya ya, ini tuh dibikin black piano loh. Di bagian sini ininya hitam, ini black piano lagi, bahkan sampai peleknya tuh dibikin hitam. Dan gue suka sih sama ini nih, ini dibikin black piano juga. Tapi kenapa grillnya itu nggak dibikin black piano ya, dibikin doff ya? Yang doff itu ada di bagian peleknya. Ini Lion daripada yang Lion nih, warnanya hitam ya kan. Dan bannya ini pakai Yokohama Advan DB atau Decibel ya. Tujuannya apa? Biar nggak terlalu berisik. Karena Honda Civic yang lama atau CR-V yang sekarang ini yang belum keluar barunya, itu kan kalau di jalan tol berisik banget ya. Nah, Honda ngakalin ya pakai ban yang tidak berisik, yaitu Yokohama Decibel ini, Advan Decibel. Nah, ukurannya berapa? 215/50 R17. Kalau misalkan kalian ganti R18 kayaknya sih lebih keren ya. Cuma dicaperin dikit aja, jangan terlalu tinggi karena ini udah pas banget loh. Sekarang dimensinya makin besar, makin panjang, walaupun nggak seberapa, makin lebar, tapi atapnya makin rendah. Makin rendah sekitar 1 mm. Wheelbase-nya makin panjang juga, dan kap mesinnya sekarang dibikin lebih panjang dan lurus garisnya. Kayak Honda Civic zaman dulu. Jadi pas ngeliat tuh kayak, wih, beda nih. Sedan-sedan sekarang pada tinggi-tinggi gitu ya, gemuk-gemuk. Ini malah dibikin kayak ke zaman dulu sedan. Dan dibandingkan dengan generasi 10, untuk bagian belakangnya gue lebih suka sih. Belakangnya jadi lebih manis. Ini ditambahin spoiler di bagian belakangnya. Warnanya black piano. Sama knalpotnya itu tetap ada 2. Parking sensor ada 4 dan ada kamera di bagian sini. Kalau kita buka bagasinya, nah, udah otomatis tapi nutupnya mesti manual. Bagasinya lega dan nggak terlalu ke bawah ya, karena emang mobilnya udah rendah.
Dan kalau kita buka bagian bawahnya, nah ini ada toolkit sama pelek yang sama seperti pelek yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Jadi dia bukan yang space saving ya, apalagi yang pelek kaleng, enggak. Padahal kalau dibikin space saver ya, ini bagasinya bisa lebih gede lagi dibandingkan dia pakai pelek aslinya. Nah, oke. Sama kalau kita mau nutup bagian belakang, tinggal ditarik sininya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam, sekalian kita mau OTW Semarang. Kita mau balikin mobil sama mau ngambil Zenix. Yuk, gas! Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Animasinya tumben nih, Honda rame nih. Ini yang gue suka ya, mobil ini punya posisi duduk tuh yang rendah banget. Ya, didudukin tuh bener-bener ke bawah, kayak kita berasa naik supercar. Dan ketika kita keluar pintu aja nih ya, ini kerasa pendek banget. Jadi biar lebih enak tuh kita harus bukanya full. Kalau enggak nanti kaki kita nih kena ke sini nih. Nanti lama-lama baret. Soalnya bener-bener dibikin rendah. Cuma sayangnya dia kan udah elektrik. Harusnya dia dibikin kalau misalkan kita matiin mesin ya, kita buka, dia harusnya bisa mundur. Biar keluar masuk lebih gampang. Tapi ini sayangnya enggak. Kalau misalkan dibikin itu lebih gampang lagi, karena mobil yang pendek itu cenderung kita buat keluar masuk tuh agak susah, harus buka pintu yang lebar banget. Oke. Tapi itu opini pribadi ya, karena nggak semua orang suka mobil yang tempat duduknya tuh rendah. Kalau gua suka banget. Dan setelah kita masuk ke dalam interiornya, wah, gua suka banget desain interior yang baru ya. Jadi mewah dan rasanya tuh kayak mobil Eropa gitu. Kalau kita putar-putar AC-nya ya, ada klik-klik-klik-kliknya. Ini juga sih ada klik-klik-kliknya, kita pencet-pencet tombol ya kan. Rasanya tuh ada nyamuk lagi. Rasanya tuh nggak kayak di dalam sebuah Honda ya. Jadi good job buat Honda yang terbaru ini. Uts! Dan ini mobil jadi lebar banget ya dalamnya ya, dibandingkan dengan Civic yang lama. Walaupun secara dimensi kalau kita lihat kalkulasinya itu paling lebarnya cuma bertambah sedikit ya, cuma sekitar ya 2 cm ya gitu kan. Tapi pas kita masuk ke dalam, ini jadi lega banget. Ke kiri kanan tuh gede banget. Dan lucunya adalah posisi mengemudinya ini nggak dia taruh di center gitu. Jadi gue pikir dia tuh kanan kiri tuh bakalan sama gitu, tapi ini beda. Dia tuh lebih cenderung ke tengah. Nih, kaki kita itu sama konsol sini tuh deket banget. Tapi sama sebelah kanan jauh banget. Tuh, sama konsol sebelah kanan sini ya, kok konsol sih, sama door trim itu jauh banget tuh. Kaki kita masih ada space. Di sini pun juga masih ada lubang gede nih. Jadi gede banget dalamnya. Wah, dan setirnya juga gue ngerasanya gede banget setirnya ya. Tapi enak, gue suka bentuknya. Terus dipencet-pencet tombolnya juga enak. Mungkin agak sedikit terasa besar ya dibandingkan dengan model setir Civic yang lama. Dan speedometernya sekarang jadi full digital, bukan half digital ya. Even Accord aja masih half digital. Yang ini nggak, udah full digital. Kita bisa ganti beberapa mode dan dia juga punya animasi yang bagus gitu ya. Nah, di sini tuh ada puter-puteran sebelah kiri kanan. Nah, itu yang kanan ini untuk muter yang bagian sebelah kanan nih, ya, speedometernya. Yang kiri buat yang sebelah kiri. Kayak Mercedes-Benz. Kayaknya biasanya kan kalau Honda itu ada dimirip-miripin sama BMW ya. Kali ini kayaknya dimirip-miripin kayak Mercedes-Benz dari setirnya nih. Oke, terus lubang AC-nya ini dari sini ke sana panjangnya, tapi sebenarnya AC cuma ada di sini doang sama di ujung. Nah, kalau kita mau ubah arahnya ini pakai apa ya? Pakai ini ngomongnya apa ya? Joystick ya, joystick. Awalnya pakai stick di sini itu buat kiri kanan ya. Lucu sih dan rasanya jadi kayak mobil klasik ya, tapi gue suka sih ya. Nah, tapi lucunya ini dashboard jadi makin bagus gitu kan. Kualitinya juga bagus gitu. Fit and finish-nya makin bagus dibandingkan dengan Civic yang lama. Rasanya jauh ya. Emang bener-bener Honda tuh step up game-nya. Cuma masalahnya kalau di Civic ini terasa wah gitu. Tapi Honda itu sekarang CR-V yang baru, Civic, Accord, sama yang baru tuh Pilot ya di US, semua dashboardnya sama bentuknya, sama beneran kayak gini, exactly the same, cuma mungkin ada beberapa yang berbeda gitu ya. Jadi ketika kalian beli Accord gitu ya, beli Honda Pilot yang lebih mahal lagi, dalamnya sama kayak Civic gitu. Ya sama aja mungkin kayak beli Mercedes yang baru kan sekarang juga gitu kan. Kita ngelihat EQS sama E-Class yang baru sama persis dashboardnya, mungkin itu yang dirasakan sama pemilik-pemilik
Ngapain gue beli EQS ya kalau sama dashboardnya sama, ya itulah. Ngapain beli S-Class kalau dashboardnya sama kayak punyanya E-Class gitu kan. Nah mungkin itu yang akan dirasakan juga dengan, ya begitulah. Cuma kan kalau kita ambil yang varian paling bawah, yang Civic, itu kan dapat dashboardnya sama kayak Accord. Jadinya rasanya yang beli Civic itu beruntung gitu. Iya, senang sih. Pas naik Civic itu di dalamnya terutama ya, dibandingkan dengan model sebelumnya itu jauh sih. Yang ini jadi lebih bagus, terus juga head unitnya, ini head unit bawaan dari Jepang ya, bukan karya seni ATPM sini ya. Jadi benar-benar sama kayak yang kita dapetin di Amerika atau di mana-mana. Cuma interface-nya biasa aja, suaranya biasa aja. Jadi cuma menang interface-nya bagus, dan apa yang ditampilkan di sini tuh ada tampil juga di speedometer. Jadi udah integrated nih. Dan gue yakin sekali ini ketika Honda menciptakan mobil ini ya, memang mereka tuh mau memberikan kenyamanan untuk orang-orang yang suka duduk rendah. Karena ini door trim sama ini sandaran buat tangan kiri gitu ya, itu pas kalau kita duduknya rendah. Kalau kita duduknya tinggi gitu ya, ini jadi agak terlalu ke bawah tuh. Jadi emang kayaknya didesain buat orang-orang yang senang duduk rendah. Makanya buat gue cocok banget, tapi mungkin nggak semua orang suka dengan posisi duduk kayak gini. Dari tadi kita ngomongin posisi duduk yang rendah gitu ya, tapi gimana sih sebenarnya posisi duduk yang dirasain di mobil ini gitu kan? Selain dia rendah, dia tuh udah tilt teleskopik, dan teleskopiknya cukup panjang ya, jadi enak gitu. Nah, cuman di kursinya ini, gue ngerasa di bagian punggungnya sini, dia tuh agak terlalu maju gitu. Jadi ketika kita duduk, ya, ini tuh kayak di agak kurang ergonomis deh bagian sininya aja. Pas duduk tuh kayak udah enak sebenarnya, cuma kenapa ininya terlalu maju ya, jadi buat nyender tuh jadi agak susah gitu. Ini juga nggak bisa dimajuin ya, udah mentok deh. 8, ya kan, 79 masih terasa bising. Nanti kita coba di tol bakalan lebih berisik lagi, karena kita kan OTW Semarang ya. Jadi udah kebayang nih, kalau 78 aja masih berasa suara begini, kayaknya di tol yang masih pakai beton, kecepatan 100-an mungkin akan terasa lebih berisik lagi dibandingkan dengan yang sekarang. Cuman dibandingkan dengan model lama, yes, jelas ini lebih kedap. Nah, terus mesinnya sama 1500 cc turbo ya. Tapi tuningnya nggak kayak si ini ya, Accord ya, yang 190 PS. Nah, ini yang gue rasakan enak, sama. Karena kan bobotnya juga naiknya nggak signifikan gitu, nggak nyampe 100 kilo. Nah, di mobil ini performanya masih bagus. Dan yang gue suka dari 1.5 turbonya Honda, itu irit. Nih, kita bawa, tadi dari rumah gue riset, ini jalan Jogja Solo, 15,6. Dan gue waktu itu kan pernah pakai Civic Turbo juga kan, tahun lalu kalau nggak salah pas Lebaran. Itu gue balik itu bisa sampai 118, 119. Itu kayak gampang banget gitu kalau udah cruising ya. Jadi emang rajanya cruising. Ketika cruising, iritnya kayak mobil diesel. Nah, cuman dia tetap ada satu hal yang mengganggu, yaitu dia punya oil life yang pendek. Jadi di sini tetap ada nih, sama nih. Kita putar di sini ya. Nah, ada oil life. Nah, distance to engine oil replacement 3000 kilo. Ya baru jalan 2000 sih. Jadi si olinya ini kalau kita makainya semakin agresif, semakin sering ngebut, lama-lama oil life-nya makin cepat turunnya. Dan untungnya karena gue makainya nggak agresif itu, gue makainya santai gitu ya. Apalagi banyak pakai mobil itu bareng keluarga. Itu oil life-nya panjang. Cuma nyebelin aja gitu. Dikit-dikit ganti oli, dikit-dikit ada ininya. Dan kalau misalkan kita telat gitu, sering nggak bagus, nanti olinya jadi jelek dan mesinnya cepat rusak ya. Terutama turbonya. Karena penguapannya itu bukan karena ring sehernya udah jelek, enggak, karena emang turbonya kan butuh oli ya. Nah itulah. Jadi kalau untuk engine, transmisi gue nggak ada komplain sama sekali. Nah di sini ada drive modenya ya, sport, normal, econ. Kalau sport ya lebih responsif dan lebih terasa engine brake-nya. Kalau normal ya normal. Kalau econ sih gue nggak nemu perbedaan yang signifikan ya. Tapi kalau coasting ya, hebatnya transmisinya Honda ini ya, kalau kita coasting tuh kayaknya bisa panjang gitu. Kita lepas gas kayaknya kecepatannya turunnya lama gitu. Ya itu yang bikin mobilnya tuh jadi irit gitu. Kalau pakai sport langsung terasa, langsung terasa engine brake-nya. Udah sih. Kita pakai econ aja ya biar irit ya. Bensin mahal, bro. Pertamax turbo ini harus pakai aja. Nah, terus gimana dengan bantingan suspensinya gitu kan?
Nah, Civic ini punya bandingan suspensi yang empuk karena emang dia mobilnya sebenarnya comfort oriented ya. Nih, kita lewat nih jalan yang begini nih ding 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 ya. Tuh. Dia empuk. Tapi dia punya travelnya pendek. Jadi meskipun dia empuk, body movementnya tuh cukup berasa gitu. Jadi bodinya tuh goyang. Tapi tetap rigid ya. Maksudnya bukan goyang karena sasisnya nggak kaku, nggak, sasisnya kaku. Bahkan dibandingkan dengan yang model sebelumnya, dia sasisnya lebih rigid. Nah, dia lebih empuk, tapi karena travelnya pendek, jadi terasa kalau lewat, terutama lewat polisi tidur yang miring gitu. Kan ada polisi tidur yang lurus, ada polisi tidur yang miring. Ketika lewat yang miring berasa banget gitu, gitu. Tapi mobilnya empuk sebenarnya. Mungkin buat beberapa orang dia akan merasa keras, tapi buat gue ini bandingkan empuk sih. Enak ya. Rasanya tuh ada mirip-miripnya dikit kayak City Hatchback sebenarnya, karena kan platform baru ini kan emang berubah total ya dibandingkan dengan yang lama. Namanya Honda Arsitektur, yang kemarin kan pakai CCA kalau nggak salah namanya. Jadi rasanya sih ini kayak kita bawa Accord sebenarnya, Accord yang baru. Dan handlingnya ini enak sih. Jadi yang lama kan juga bagus ya, tapi yang ini lebih bagus lagi. Steeringnya lebih akurat ya kan. Terus juga body rollnya minim. Ya bisa dibilang rasanya ada peningkatan sekitar 10 atau 20% dibandingkan dengan yang lama dari segi handlingnya. Sasis barunya lebih rigid dan center of gravity-nya lebih rendah. Jadi ketika kita belok gitu ya, dia jejak banget gitu bannya. Mantep. Nah sekarang kita udah sampai di tol ya. Dan kita pakai adaptive cruise control, kita set di 101. Ini jalannya 92 km per jam karena di depannya ada mobil. Mobilnya nyingkir, animasinya bagus banget. Dia geser langsung. Oh, lihat mobilnya sebelah kiri. Nggak kelihatan hitam ya? Kelihatan ya? Nah, ini kita susul mobilnya. Animasinya bagus ya. Sama garisnya tuh bener-bener dilihatin warna hijau, bener-bener jelas gitu. Kita geser dikit kiri, nah nanti ke kananin dikit. Tuh, dia bener-bener animasinya tuh bisa ngeliatin kita lagi lewat gitu. Kemana arahnya, condong kiri atau kanan, bener-bener kelihatan di garisnya. Dan ini kita agak sedikit ke kanan. Nah, steering required. Nah, ini depan ada Xenia, dia langsung memperlambat otomatis. Bagus ya. Nah, terus ketika di tol begini ya, memang gue bilang suaranya berasa gitu ya, suara kolongnya masih ada, tapi ini udah lumayan kedap lah dibandingkan dengan model sebelumnya. Cuma tetap masih berasa. Terus kalau di tol gini juga mobilnya stabil, enak. Gue nggak ada komplain sih kalau udah di tol begini, kecuali sama suaranya. Makanya kalau di tol ya dengerin musik aja biar nggak terlalu berasa suara geruk-geruknya. Nah, sama Honda yang baru ini, dia punya visibilitas tuh bagus deh. Bagian sininya tuh pilar A-nya tuh tipis, dan dia tuh agak dibikin tegak gitu, nggak terlalu landai. Makanya kalau ngeliat visibilitasnya bagus, dan spionnya juga nggak taruhnya di pilar A, tapi di bawahnya ditaruh di bagian bodi sini. Jadi kita ngeliat tuh jelas gitu. Blind spotnya sedikit, bahkan kita lihat belakang aja itu juga blind spotnya dikit banget gitu. Enak. Kalau kalian senang nyetir, pengen yang visibilitas bagus, handling bagus, ini benar-benar memanjakan kalian banget gitu untuk mobil di kelasnya. Mungkin kalau dicari head to headnya bisa lawan Mazda 3 kali ya. Tapi ini udah enak banget sih. Dan iritnya nih yang bikin menyenangkan tuh. Lihat nih, sekarang kita berapa kilometer per liter? 15,1. Mudah untuk mendapatkan angka segitu di mobil ini. Nah, cuma kalau kita ngomongin adaptive cruise control ya, dia ini sensornya itu cuma dari kamera doang yang ada di atas sini. Dia nggak pakai radar. Kalau CR-V dia pakai radar, kalau Accord dia pakai radar. Tapi ternyata Civic yang generasi ini dia nggak pakai radar, dia benar-benar full kamera. Karena gue cari di depan tuh radarnya di mana, ternyata nggak ada, emang nggak ada radarnya. Nah, sebenarnya kalau mau akurat, yang bagus sebenarnya pakai radar, karena dia kan pakai ini ya, radio frekuensi dipantulin sama mobil yang di depan. Kalau kamera itu juga nggak jelek, karena Tesla yang sekarang itu radarnya dicabut semua. Kan dia punya radar 4 biji ya, depan, belakang, kiri, kanan. Tesla terbaru itu dicopot semua, dia pakai semuanya full pakai kamera. Kenapa gitu? Karena dari gue pernah diskusi sama orang ya, kenapa sih
sekarang itu banyak kan pakai kamera gitu. Karena pertama kamera lebih murah, dan yang kedua nanti kan zaman ke depan itu kan teknologi kita kan lebih ke robotize ya, robot. Bayangin kalau ada robot, dia harus jalan gitu ya, dia pakai banyak sensor, ada lidarnya, ada radarnya, ada kameranya, 3 sekaligus. Itu kan buat sinkroninnya lebih susah, dan robotnya jadi mahal, jadi gede gitu kan. Nah, kalau kameranya dibikin bagus, logiknya bagus, itu dia bisa menghemat banyak tempat, banyak space di robot tersebut, dan harganya pasti lebih murah. Yang penting sistem processingnya bagus. Dan di mobil ini juga gue ngerasain antara pakai kamera sama pakai radar, udah ya apa ya, kameranya udah levelnya udah bagus sih. Gak bisa dibandingin sama kameranya Toyota Race gitu ya. Atau mungkin even dibandingkan dengan HR-V sendiri ya. Ini kameranya lebih bagus karena emang generasi berikutnya sih. Ini kita ngikutin mobil depan, ngeremnya halus, pertambahan akselerasinya juga halus. Jadi emang udah lebih advance sih. Nih, di depan tuh mobil pickup, tapi di gambar sini mobil bak. Mobil box. Jadi mobil pickup ditandain sama dia mobil box. Mungkin nanti kalau kameranya dia lebih canggih lagi, nggak tahu 10 tahun lagi gitu kali ya. Itu nggak tahu tuh bakalan secanggih apa mobil-mobil yang pakai autonomous driving yang levelnya udah level tinggi kali ya. Kalau sekarang sih udah ada, kayak misalkan Volvo gitu kan, atau Ioniq 5 yang jadi robot taksi gitu kan. Dia pakai sensornya lidar namanya, pakai laser. Karena laser itu jauh lebih cepat, dan nanti laser itu satu dia muter-muter, langsung dia bisa ngecek permukaan jalan seperti apa. Keren banget sih. Karena kalau cuma radar tuh dia cuma bisa tahu jarak doang, tapi dia nggak bisa tahu permukaan depan tuh seperti apa. Canggih ya. Tapi ini udah sangat menyenangkan sih. Cuma 600 juta aja mahal. Ya, kita istirahat dulu di rest area ya. Ngopi dulu bentar. Nah, ini kamera mundurnya ya. Ini kualitasnya biasa aja ya. Cuma dibanding HR-V jauh. Sama kamera kirinya, ini kan ada kamera lane watch-nya ya. Kalau malam seperti biasa, dia bakalan burem ya. Tapi ya tetap lebih mending dibanding HR-V ya. HR-V kan kalau kita nyalain lane watch-nya langsung malam tuh kayak nggak kelihatan ya. Kalau ini masih mendingan. Kamera mundurnya seperti ini, dia ada beberapa mode. Nah, bisa dilihat dari atas seperti ini atau begini. Cuma harusnya harga segini udah kamera 360 ya. Dan ini satu hal yang menurut gua agak kurang enak dilihat tuh, ini nih, transmisinya ketinggian nih. Kalau dibikin lebih rendah atau electronic shifter kayaknya lebih bagus. Oke, yuk. Let's go, istirahat dulu bentar. Nah, ini kita habis selesai makan ya. Dan ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita beli Civic Turbo yang baru, kita dapat kunci ini 2. Ini kuncinya mirip sama kayak punya HR-V ya. 2 biji dapat kita. Nah, Pal, gue bawa ini Pal. Kita dapat satu kunci tambahan, yaitu kunci dalam bentuk kartu. Setipis ini. Ini cukup kita bawa ini di dompet kita udah bisa starter mobil, udah bisa jalan-jalan tanpa harus bawa kunci utama. Cuma kunci ini nggak ada tombolnya. Jadi kalau kita mau buka pintu, cuma bisa pakai gagang pintu yang pakai touch sensor. Jadi kalau kita mau kunci segala macam, kuncinya harus dipegang. Kita masukin ke dompet aja, saking tipisnya. Dan sayangnya si Honda itu cuma ngasihnya kartu doang ya, nggak ada kunci cadangannya ya. Jadi coba lihat yang tadi Pal. Ini sebenarnya ada kunci cadangan nih. Nah ini nih, kita pencet nih. Nah, ini sebenarnya bisa masuk ke sini, ya. Cuma sama dia nggak dikasih. Padahal ini ada tempatnya nih buat gesernya, tapi nggak dikasih. Ya udah nggak apa, yang penting ada lah ya. Jadi kalau misalkan kalian yakin aki kalian masih banyak, jangan sampai soak ya. Gawat tuh kalau soak kuncinya begini, karena nggak bisa dibuka biasa, nggak ada kunci cadangannya. Yuk, lo bawa kuncinya ya. Bawa aja. Ya, kita akan pakai kunci yang ada di sini. Nah, ini dari tadi kita nyetir nggak pakai kunci, pakai kartu doang. Kartu yang ada di sini. Works perfectly fine, nggak ada yang aneh. Bener-bener seamless ya. Jadi kalau kalian males bawa-bawa kunci, masukin dompet gitu ya. Gue seneng banget pakai kunci kayak gitu. Atau kalau di Wuling tuh kita bisa pakai handphone ya kan. Ngomong-ngomong soal Wuling ya, ini grafis di sini kan ada mobil di tengah. Sama kayak Wuling, kalau kita lampu sen dia ada lampu sennya juga di sini ya.
Tuh, kalau dia ngerem, dia akan nyala juga. Ini ngeremnya otomatis, by the way, kita pakai adaptive cruise control ya. Adaptive cruise controlnya bagus. Mungkin kalau ada skor 1 sampai 10, gua kasih sekitar 8 kali ya. Ya, rasanya sama akuratnya kayak Ioniq 5 ya. Lebih bagus dibandingkan dengan Zenix punya. Ya. Nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Walaupun dia nggak pakai radar, nggak pakai radar. Jadi kalau yang gua rasa dia kameranya udah lebih advance. Nah, terus ini kita udah jalan sekitar 82,3 km. Tadi gua nolin lagi tripnya. Average-nya 16,6 km per liter dengan cruise control di 110 ya. Irit kan? Iya. Tapi gua nggak heran karena dulu gua pernah pakai Civic Turbo yang generasi ke-10 yang bukan yang ini sebelumnya. Emang irit. Nah, yang ini dengan mesin yang sama, bodi yang beratnya nggak jauh beda, jadi nggak heran kalau dia dapat 16,5. Dan harusnya bisa lebih irit lagi ini karena jalannya naik ke atas. Kita kan ke Semarang nih, lewat naik turun kan. Kalau kita jalan Jakarta Semarang ya, atau sebaliknya yang tolnya lebih lurus-lurus aja, itu kayaknya lebih ini sih, lebih aman ya. Kalau lebih aman sih, lebih irit. Ya, so far mobil ini kalau dipakai buat cruising enak ya kan, buat nyantai enak, buat ya kalau kalian suka agresif juga enak sih, all rounder sebenarnya. Cuma emang sedan aja, jadi kalau misalnya kalian mau lewat jalan-jalan jelek, hati-hati ya, depannya gampang mentok, bawahnya juga gampang mentok. Sekarang naik lagi dong jadi 17,2 setelah 91,7 ya. Irit ya. Tapi ini bukan yang paling irit karena di Thailand itu dia ada versi hybridnya 2000 cc dengan mesin hybrid ya. Jadi ada motor listriknya juga plus baterai. Jadi harusnya lebih irit dibandingkan dengan yang ini. Cuma yang ininya udah irit, udah bertenaga. Itulah hebatnya Honda kalau bikin mesin tuh, dia bisa irit sama kencang sekaligus ya. Tapi kalau misalnya kita bawa kencang, ya jadi boros tentunya. Nah, terus ada yang menarik lagi tadi. Ini gue pencet ini, audionya mati. Tapi ternyata Android Auto-nya masih jalan. Jadi kayak dia nge-mute doang tuh, audio sudah nonaktif. Tapi sebenarnya dia harusnya mute, sama ininya di pause. Android Auto-nya masih jalan. Jadi kalau mau dipakai buat harian juga ini mobil menyenangkan sih. Nah, si Head Unit ini seperti gue bilang, dia kan terintegrasi dengan speedometernya. Makanya ketika kita pakai navigasi, dia ada tulisannya tuh, tol Banyumanik. Kelurus lagi, 110 meter, 90 meter dia akan bergabung tuh. Ada tanda panahnya, kita harus ke kiri, kanan, terus semacamnya. Jadi nggak perlu lihat-lihat layar sini, lihat sini aja udah bisa. Jadi setelah kita nyobain Civic yang baru, yang RS ini, dibandingkan dengan model lama, jelas lebih banyak penyempurnaannya, terasa lebih bagus. Tapi ya, harganya mahal sih, itu aja sih. Nggak kerasa Civic udah 600 juta, Innova ada 600 juta. Bentar lagi CR-V keluar, nggak tahu deh harganya berapa ya. Pastinya lebih mahal dibandingkan dengan mobil ini. Dan sekarang yang CR-V Turbo Prestige saja 600 juta ke atas kan. Ya, lama-lama duit kita makin gak ada harganya ya. Cuma dibandingkan dengan model sebelumnya, improvementnya berasa. Cuma lebih mahal aja. Ya wes, itu aja mungkin. Kalau kalian udah punya Civic yang RS yang baru ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.